Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat al-hadirin wal hadirat al-mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini pertemuan kedua dari pembahasan Risalah Minhaj Al-Firqah Najiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zaino rahimahullah. Beliau ini termasuk di antara ulama yang dulunya pernah masuk ke pemahaman-pemahaman yang sesat menyimpang dari kelompok-kelompok sufi. Kemudian bila mendapat hidayah dan berguru kepada Syekh bin Baz dan kepada para ulama Saudi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau banyak menulis kitab-kitab setelah beliau memahami pemahaman yang benar, kembali ke jalan sunnah. Di antara karya yang fenomenal adalah kitab yang kita kaji ini, karena banyak kaum muslimin juga yang akhirnya kembali ke jalan yang benar melalui kitab beliau ini. Berkahnya kitab ini banyak orang-orang yang mengenal manhaj yang hak setelah membaca kitab ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca muqaddimah, namun baru sampai di Bismillah atau perkataan muallif basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kita sebutkan sebab para ulama menulis kitab mengawali dengan basmalah, dan tentang keutamaan basmalah itu sudah kita bahas. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah lafaz yang disebut dengan khutbatul hajah, khutbah hajah yang disunnahkan dibaca ketika memulai pembicaraan, sebagaimana yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembicaraan beliau. Termasuk di antara ulama ada yang mengkhususkan juga dengan khutbatun nikah dengan membaca lafaz-lafaz ini dengan innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd fahadihi buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Maka inilah, kata beliau, buhuth, pembahasan-pembahasan muhimmah yang penting. Dan kita membaca muqaddimah seperti ini para jemaah sekalian justru supaya nanti tahu apa kandungan kitab dan apa motivasi atau apa yang menjadi sebab atau alasan penulis kitab menulis kitab ini. Itu di antara faedah kita membaca muqaddimah. Jadi di antara kiat mengenal isi kitab itu, pertama baca muqaddimah, yang kedua nanti lihat daftar isinya. Jadi tahu apa kandungan kitab. Kata beliau, inilah pembahasan yang penting, mutanawwi'atun, yang beragam. Jadi nanti banyak pembahasannya, baik terkait manhaj, terkait akidah, terkait tauhid, bahkan terkait sunnah dan bid'ah, amalan-amalan ibadah juga ada dalam kitab ini. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhid al-khalis, yang mengajak, menyeru, tad'u
kepada kaum muslimin ila aqidatit tauhid, kepada aqidah tauhid. Baik, apa bedanya akidah dengan tauhid berjemaah? Kadang akidah disebut tauhid, kadang tauhid disebut akidah. Dan ada nama-nama yang lain yang masyhur di kalangan para ulama kita untuk nama atau istilah tauhid atau akidah ini. Di antaranya nama yang lain adalah fiqhul akbar, fikih besar. Seperti Imam Abu Hanifah itu punya kitab judulnya Fiqhul Akbar, bahasanya dalam masalah akidah, masalah tauhid. Ada lagi nama yang lain As-Sunnah. Maka buku-buku akidah dinamai As-Sunnah. Jadi kalau kita baca atau kita melihat ada kitab judulnya As-Sunnah, maka itu kita pastikan kalau yang mengarang adalah ulama-ulama ahli sunnah, maka kita pastikan itu bukan buku fikih, bukan buku tafsir, tapi buku apa? Ada tulisan As-Sunnah, itu buku akidah. Seperti Imam kita, Imam Al-Muzani punya kitab namanya Syarhu As-Sunnah. Imam Ahmad punya kitab namanya Usulu As-Sunnah. Imam Al-Barbahari juga punya kitab Syarhu As-Sunnah. Jadi istilah Usul Sunnah, Syarh Sunnah, As-Sunnah ini nama untuk akidah. Ada lagi nama yang lain para jamaah sekalian adalah Al-Iman. Jadi ada kitab namanya Al-Iman. Ya, itu kitab isinya tentang masalah akidah. Nah, dulu para ulama memberi nama atau judul buku-buku akidah dengan nama-nama ini. Ya, seperti kitab-kitab akidah ada namanya Al-I'tiqad. Misalnya Imam Ibnu Qudamah punya kitab Lum'atul I'tiqad namanya. Baik. Jadi itu nama yang banyak tapi menunjukkan kepada satu makna, yakni tentang pembahasan keyakinan-keyakinan, masalah ketauhidan. Cuman kalau kita mau bedakan para jemaah, akidah dengan tauhid itu lebih khusus dan akidah itu lebih umum. Jadi kalau tauhid pembahasannya tentang keesaan saja, keesaan Allah. Ya. Adapun akidah sifatnya umum, yaitu pembahasan tentang masalah-masalah yang sifatnya prinsip atau pokok, baik dalam masalah-masalah keyakinan-keyakinan ataupun masalah-masalah amaliyah. Kalau sudah itu pokok prinsip, walaupun masalah-masalah ibadah amaliyah masuk kepada pembahasan akidah. Apalagi jika sesuatu yang sudah prinsip ini diselisihi oleh kelompok yang menyimpang. Maka banyak di dalam buku akidah berjamaah ya, ada pembahasan fikih. Kenapa dimasukkan ke dalam pembahasan akidah? Karena masalah itu masalah yang disepakati oleh ahli sunnah, namun diselisih oleh kelompok yang menyimpang. Seperti masalah mengusap sepatu. Itu masuk kepada pembahasan akidah karena orang Syiah mengingkarinya. Pembahasan rajam, masalah fikih. Namun Imam Ahmad memasukkan kepada pembahasan akidah karena orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan perbuatan dosa dari kalangan umat Islam seperti aliran Khawarij itu mengingkari hukum rajam. Ya. Karena kalau keyakinan kita ahli sunnah, orang kalau sudah dihukum rajam, maknanya nanti di akhirat itu bisa dibebaskan, menjadi kafarat hukuman rajamnya. Adapun menurut Khawarij, orang berbuat dosa itu, ya, kalau dia tidak bertobat, maka dia kekal di neraka, tidak bisa keluar, tidak diampuni oleh Allah. Dosa besar, bukan dosa kesyirikan, bukan. Kalau kita ahlu sunnah meyakini orang berbuat dosa selain kesyirikan, kekufuran itu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau tidak Allah siksa sesuai dengan kadar dosanya. Nanti masuk neraka dan akan keluar dari neraka. Maka dalam kamus Khawarij tidak ada istilah orang keluar dari neraka. Sehingga syafaat untuk mengeluarkan orang dari neraka pun mereka ingkari. Nah, disinilah kesesatan satu golongan. Kalau sudah satu poin sesat itu nanti merembet. Kenapa dia ingkari syafaat di akhirat? Karena dia dari awal pengkafiran dulu, mengkafirkan orang yang berbuat dosa dan kekal di neraka, otomatis hukum rajam dia ingkari. Kemudian syafaat untuk ahli kabair pun ya jelas diingkari. Ya, baik. Jadi kalau akidah sifatnya adalah umum, pembahasan terkait masalah keyakinan-keyakinan
atau masalah-masalah prinsip agama yang sudah disepakati baik dalam urusan keyakinan atau masalah amalan. Adapun tauhid, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun secara umum prinsipnya pembahasan akidah atau tauhid adalah pembahasan tentang rukun iman yang 6. Ini secara umum cuma. Jadi pembahasan akidah itu apa? Kalau ditanya apa sih pembahasan akidah? Al-jawab, pembahasan tentang rukun iman yang berapa? Yang 6 ditambah dengan pembahasan prinsip-prinsip agama yang sudah disepakati, namun diselisih oleh siapa diselisihnya? Oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Maka pembahasan taat kepada pemerintah ini masuk pada pembahasan akidah. Kenapa? Karena orang Khawarij, orang Mu'tazilah mengingkarinya. Jadi kalau kata Mu'tazilah, kata Khawarij, tidak ada taat kepada pemimpin yang zalim. Taat itu hanya kepada pemimpin yang adil saja. Nah, maka jamaah sekalian, dalam buku-buku akidah ahli sunnah dibahas taat itu kepada pemimpin yang zalim. Karena kalau pemimpin yang adil, yang naluri manusia tanpa diperintah Allah pun nalurinya ya, orang kalau pemimpinnya baik ya, semuanya pasti akan taat. Justru sebagai ujian kita ini, mentaati itu pemimpin yang tukang koruptor, pemimpin korupsi, pemimpin jahat sama rakyat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang kurang ajar sama rakyat, pemimpin yang bikin enak. Lihatnya tuh mukanya kita bikin enak gitu. Nah, kepada mereka kita harus taat. Sebagai bentuk apa? Ujian. Makanya lihat pemimpin seperti itu nih, hati mesti apa? Jengkel, sehingga nanti diungkapkan. Kalau para dai yang tidak punya prinsip ini, nanti di mimbar-mimbar dia akan celak pemimpin itu. Kalau rakyat muslimin secara umum nanti di mana dia? Di medsos mungkin nanti dia mencela pemimpin seperti itu. Itu harus bersabar ya. Dan nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Baik. Kemudian al-khalis, akidah tauhid yang khalis, yang murni. Maknanya ini yang tidak tercampurkan dengan penyimpangan. Dan berbahaya jemaah ya. Penyimpangan dalam akidah ini tidak seperti penyimpangan dalam amalan. Karena kalau penyimpangan dalam amalan itu paling ujung-ujungnya hanya dosa. Kalaupun masuk neraka akan keluar lagi. Itu kalau penyimpangan dalam amalan. Tapi kalau penyimpangan dalam akidah itu bisa jadi orang itu bisa batal Islamnya, bisa masuk neraka itu kekal selamanya. Maka bahayanya seorang muslim penyimpangan dalam masalah akidah. Karena akidah syarat diterimanya amalan ibadah. Orang ibadah sehebat apapun, ibadahnya haji tiap tahun, umroh tiap bulan misalnya, saking semangatnya ibadah ya, tahajud tiap malam, puasa tiap hari. Tidak boleh puasa tiap hari jemaah ya. Puasa itu paling pol puasa itu Daud. Jadi tidak ada orang puasa tiap hari, itu tidak boleh. Karena puasa tiap hari namanya puasa dahr, puasa sepanjang tahun seumur umur. Itu diharamkan dalam Islam, puasa dahr. Paling pol puasa itu jemaah puasanya Daud, buka sehari, puasa sehari. Berapa lama? Selama 1 bulan. Jadi puasa Daud itu selama sebulan. Berarti puasa Daud itu artinya separuh bulan. Bukan kayak kita biasanya. Puasa Daud nih, puasa sehari, besoknya berbuka, besoknya lagi sudah selesai. Berarti cuma berapa hari puasanya? Sehari. Puasa apa sehari jemaah? Puasa apa sehari coba? Mending kalau kebetulan hari Senin bisa niatnya double. Ya. Lalu kalau pas hari Rabu, puasa apa hari Rabu? Maka puasa Daud itu 15 hari. Intinya 1 bulan itu jenengan pol kan wes. Selama 1 bulan full. Nah, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari terus. Hatta Jumat tidak masalah, hatta Sabtu ada larangan itu kalau mengkhususkan. La takhussu yaumul jum'ah bisyamin bainal ayyam. Jangan kalian khususkan, kata Rasulullah SAW, berpuasa di hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Tapi kalau kebetulan jatuh puasa kebiasaan kita, puasa sunnah misalnya puasa Asyura,
tanggal 10 Muharram, 10 Muharram jatuh hari Jumat, tidak masalah. Ya, karena niatnya bukan mengkhususkan Jumat tapi Asyura. Nah, kalau pas jatuh hari Senin, itu boleh niatnya double. Ya, niat puasa Senin plus niat puasa Asyura. Ya. Baik. Jadi akidah tauhid yang khalis. Apa khalis tadi? Khalis itu ikhlas, murni. Emas disebut emas murni, emas yang khalas. Ya. Emas yang murni. Maka disebut ikhlas dalam bahasa Arab itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Beda ikhlas dengan bahasa Indonesia, jemaah. Saya ngasih kamu nih uang 100.000 ikhlas. Itu bukan ikhlas, mungkin dalam bahasa yang pas. Kalau dalam bahasa Arab itu rela atau ridho, rela, tidak ada paksaan. Jadi ikhlas itu kalau kita tidak ada paksaan. Dalam istilah bahasa Arab dan istilah syariat, ikhlas itu artinya murni. Dan secara syariat mana ikhlas, yakni ifradullah ta'ala bil ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau dengan bahasa lain, tasfiyatul ibadah min syawa'ib syirik. Ikhlas itu tasfiyatul ibadah, memurnikan, membersihkan ibadah an syawa'ib asyirik, dari kotoran-kotoran apa? Kesyirikan. Nah, jadi ikhlas syirik itu lawan dari ikhlas, ikhlas lawan dari asyirik. Ikhlas artinya murni, syirik artinya menyekutukan. Kalau ikhlas artinya menjadikan satu, ya. Wal ibti'adi 'anil syirki alladhi intasharat, dan menjauhi dari kesyirikan. Jadi buku ini membahas tentang hal-hal yang penting yang beraneka ragam yang menyeru kaum muslimin agar berakidah bertauhid yang murni dan menjauhi apa? Kesyirikan. Maka buku ini kita tahu sekarang kandungan yang paling mendominasi ya ini dia pembahasan. Baik, alladzi intasharat, yang mana kesyirikan ini intasharat, menyebar, madzahiruhu, ya, madzahiruhu, perkembangannya fi aksari bilad al-islamiyah. Ya. Pada kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin al-islamiyah, negeri-negeri Islam, yakni negeri-negeri yang banyak kaum musliminnya. Jadi istilah negeri Islam, jemaah, ya, istilah negeri Islam yaitu negeri yang banyak mayoritas kaum muslimin dan tegak syariat Islam di negeri tersebut. Maka jangan ragu jenengan kalau ada orang mengatakan Indonesia ini negeri kafir, katanya Indonesia ini negeri togut, ya. Memang khilaf ulama dalam masalah ini. Namun wallahu alam, pendapat yang rajih di antara para ulama, negeri Islam itu negeri yang banyak kaum musliminnya dan tegak syiar-syiar Islam. Seperti tegak syiar Islam itu apa? Adzan dikumandangkan, sholat di masjid-masjid, tegak syiar. Ya, Idul Fitri di lapangan, itu syiar. Beda dengan negeri di kafir. Idul Fitri di mana? Di dalam gedung ngumpat. Ya, maka itu negeri kafir namanya. Negeri yang banyak orang kafir hidup di dalamnya dan syiar Islam tidak tegak, jemaah. Adzan sendiri speaker dalam karena tidak bisa. Karena dilarang atau karena dia tidak sebebas, ya. Maka Islam melarang kaum muslimin untuk hidup di negeri kafir, dan Islam melarang kaum muslimin safar ke negeri kafir kecuali ketika ada hajat saja, ya, karena madarat tadi, cuma madarat. Dibolehkan dengan syarat, misalnya imannya kuat, ilmunya juga dalam, kemudian ada hajat darurat, ya, misalnya untuk berobat atau untuk mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin, ya, ilmu misalnya ilmu kedokteran yang canggih, untuk ilmu pelajari suatu spesialis, suatu ilmu dalam bidang kedokteran misalnya, itu boleh. Namun syaratnya juga ketat. Pertama, imannya harus kuat, ilmunya seorang muslim ini harus dalam masalah agama, ya. Kemudian memang ada hajat. Kalau di negeri Islam masih banyak ilmu-ilmu tersebut yang tidak harus datang ke negeri kafir, maka tidak boleh. Makanya apalagi jemaah rekreasi sekedar untuk
Dari siapa itu? Dari saya bukan. Jadi saya matikan dulu. Ya. Apalagi ke negeri kafir sekedar untuk apa? Jalan-jalan, malah memberikan apa? Para ulama Islam melarangnya di negeri Islam. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dalam buku syarah salah satu usul, ya, dijelaskan tentang poin ini, tentang bab wala dan bara dijelaskan. Yang kesimpulannya, bertamasya, bersenang-senang ke negeri kafir itu kalau bisa dihindari gitu. Boleh pun kalau ada hajat, berobat atau menuntut ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Nah, kemudian wa wasababu halakil umam, yang mana kesyirikan ini adalah sebab kebinasaannya umat-umat as-sabiqati yang telah terdahulu. Allah binasakan kaum-kaum terdahulu sebabnya karena apa jemaah sekalian? Sebabnya bukan karena mereka tidak berakhlak kepada manusia, ya. Seperti ada sebagian kesan sebab curang dalam berdagang misalnya, tapi bukan itu intinya. Intinya tidak mau menyembah kepada Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Seperti kaum Nabi Nuh, di awal kali terjadi kesyirikan di kaum Nabi Nuh, jemaah. Kaum Nuh, yang mana kaum Nabi Nuh bukan tidak menyembah Allah, tapi menjadikan orang-orang soleh selain Allah sebagai sesembahan, yang mana Allah abadikan dalam Al-Quran. La tadarunna al-wada' wala suwa wala ya'uq wala nasr, yaghus wala nasr. Itu nama-nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh yang mereka jadikan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi kebinasan umat terdahulu sebabnya karena kesyirikan. Wasababu syaqa'il alam, dan juga sebab syaqa', menderitanya kehidupan manusia al-alam, yakni kehidupan dunia al-mu'asir di zaman sekarang ini. Wala siyama al-alam al-islami, lebih-lebih alam islami, lebih-lebih dunia Islam. Yani secara umum dunia para jamaahnya, syaqa itu artinya ketidakbahagiaan, celaka, atau menderita atau kesengsaraan. Walaupun banyak harta. Mu'allif mengatakan al-alam al-mu'asir, yakni dunia secara umum pada zaman sekarang, wala siyama, lebih-lebih al-alam al-islami, lebih-lebih dunia Islam. Ya, artinya orang-orang kafir barat yang tidak nyembah Allah, yang berbuat syirik misalnya, itu mereka walaupun banyak harta tidak merasakan kebahagiaan karena tidak ada di atas tauhid. Maka banyak aksi bunuh diri di negeri-negeri kafir, ya. Aksi bunuh diri negeri-negeri yang dikenal mereka tinggi dalam derajat harta, ya, modern dan semisalnya. Apalagi negeri-negeri Islam, maka menimbulkan kesengsaraan. Wa ma yulaqihi minal masaibi wan nakabat, dan apa yang dijumpai berupa musibah-musibah, wa nakabat wal hurub wal fitan wa ghairiha, berupa kerusakan, peperangan-peperangan, fitnah-fitnah dan yang selainnya, akibat dari manusia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kiat kebahagiaan pertama ada di atas akidah yang lurus dulu. Dan kita saksikan akidah yang lurus bisa mencegah seseorang dari terjatuh kepada dosa dan maksiat. Banyak orang yang sudah ngaji seperti ini, yang kerja di tempat-tempat haram asalnya dan sebelumnya tidak tahu kalau itu haram, dengan mudah, tidak sulit untuk keluar dari tempat kerjaan tersebut dengan penuh kerelaan, karena dasarnya adalah tadi tauhid. Ya, kita banyak kawan-kawan yang kerja di perusahaan-perusahaan besar cuma dengan gaji yang lumayan tinggi, ya, sebagai komisaris, sebagai direktur. Ada yang kerja di pabrik rokok sebagai komisaris di Surabaya, terkenal rokoknya, lambangnya A itu, ya, gaji 18 juta cuma. Kemudian ketika ngaji seperti ini, tahu hukum rokok, dia keluar.
Ya, dan sekarang usaha ya apa adanya, Allah berikan kemudahan. Ada yang kerja di bank juga, ya, beberapa bank terkenal jadi direktur bank itu juga keluar. Dan kenapa begitu mudahnya meninggalkan maksiat? Yang dulu suka dengar musik juga ketika ngaji, ya, itu mudah tinggalkan. Makanya rokok pun, tapi konon kabarnya kalau rokok sulit katanya. Semua dosa maksiat bisa tinggalkan kecuali rokok katanya. Nggak tahu. Walaupun sudah ngaji. Jadi ada yang sudah ngaji pun masih rokokan. Tapi saya bilang ya khair insyaallah. Tapi berusaha. Ya, tapi kenapa dosa-dosa berat itu bisa ditinggalkan rokok? Ya mungkin karena saking sudah mendarah daging jemaah rokok ini kayaknya. Karena seperti makanan tahu tempe rokok ini di negeri kita. Apalagi diberikan contoh oleh para kiai. Para kiai yang menghalalkan rokok tentunya. Atau kiai yang memakruhkan rokok. Aneh ya, makruh tapi ngerokok tetap. Itu ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang menghalalkan rokok. Kalau yang menghalalkan wajar merokok. Lah yang memakruhkan tuh banyak. Tapi ya kok yang merokok? Kan makruh itu artinya kalau ditinggalkan berpahala. Ya. Baik. Jadi karena didukung oleh para kiai itulah akhirnya masyarakat menjadi, apalagi memang yang di kita nih penjualan rokok ini paling besar. Ya. Tidak ada warung satupun pasti jual rokok. Tidak ada, kecuali yang sudah ngaji-ngaji itu aja paling. Ciri yang sudah ngaji paling, kenapa enggak jual rokok? Ya haram. Tapi kalau enggak biasa jual rokok. Enggak ada yang enggak. Bahkan yang beli rokok kalau di Amerika, katanya konon di Amerika, anak kecil itu sudah enggak boleh beli rokok itu. Nah di kita itu anak-anak bocah beli dilayanin. Menunjukkan berarti rokok itu barang yang bermasalah loh jemaah. Dari sisi itu saja bermasalah. Ya. Bahkan yang menunjukkan haramnya rokok, jangan dulu ngomong dari Quran lah, dari hadis. Terlalu rada berat barangkali. Lihat di bungkusnya rokok saja itu sudah dalil yang menunjukkan haramnya rokok. Merokok membunuhmu. Kalau dulu kan hanya gangguan janin, liver hipertensi Sekarang lebih sadis lagi. Merokok membunuhmu. Nah itu kan berarti menunjukkan haram. Dan itu bukan basa-basi jemaah. Perkataan merokok membunuh itu sudah diteliti oleh tenaga-tenaga ahli. Maka yang punya pabrik rokok terbesar di Indonesia ini dia nggak merokok. Tahu kalau rokok itu memang bermasalah. Ya. Baik. Kemudian wahadihi al-buhus wal mawadi tubayyin aidan minhaj. Nah, dan pembahasan ini pun ya wa al-mawadhi ya topik-topiknya tubayyin menjelaskan aidan menjelaskan juga. Maka cuma enaknya ngaji kitab itu ya kita ini lihat Arabnya. Jadi jangan sambil belajar menerjemahkan ya. Sudah saya sebar PDF-nya. Jadi ngaji itu seperti itu. Kalau ngaji kitab tapi jenengan cuman ya memperhatikan lewat telinga saja tanpa jenengan lihat kitabnya, maka ya lebih baik ngaji Bandung kuping saja istilahnya. Apa jiping, ngaji Bandung kuping, wis temanya tematik saja. Ya. Itu jenengan enggak usah nyata siapa apa. Tapi kalau ngaji kitab itu kan kita baca lafaz per lafaz kemudian ya dan bisa berkah dengan melihat kitab terjemah. Taib, labas, ada apa? Mana lagi? Taib menjelaskan juga minhaj wa aqidatu al-firqati an-najiyati. Menjelaskan juga minhaj. Minhaj itu metode. At-tariq al-wadih, jalan yang terang dalam memahami agama. Ya, minhaj wa aqidatu dan juga aqidah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Siapa golongan yang selamat yang dimaksud? Sebagaimana dalam hadis jemaah. Nabi SAW menyebutkan tentang perpecahan umat ya. Jadi dalil firqatun najiyah artinya kelompok golongan yang selamat. Apa dasarnya? Kok ada golongan yang selamat? Berarti ada golongan yang tidak selamat. Apa dasarnya? Hadis perpecahan umat. Rasulullah SAW mengatakan satabtariku ummati ala 30 wa 70 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan ya, semuanya terancam neraka. Jemaah,
semuanya terancam. Bukan semuanya pasti masuk neraka. Semuanya terancam neraka. Maka jangan baper, jangan GR atau jangan mudah tersinggung kalau ada hadis dibacakan oleh seorang ustadz yang hadis itu bunyinya finnar. Itu banyak orang itu baper, tersinggung, langsung menuduh ustadz itu suka memponis neraka. Itu musibah itu jemaah. Ya. Atau ustadz itu katanya mengkapling surga sendiri. Orang lain neraka semua, dia kayaknya mengkapling surga dewa. Jemaah sekalian, hadis seperti itu maknanya terancam. Sebagaimana orang berzina terancam. Bukan orang berzina pasti neraka. Sebab jemaah sekalian, yang namanya ancaman-ancaman Allah itu akan terlaksana jika terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Terpenuhi syaratnya, tahu hukumnya itu syarat. Tidak terpaksa itu syarat. Penghalangnya apa? Jahil, nggak tahu. Maka kalau ada orang berbuat zina lalu nggak tahu kalau zina itu haram, dia tidak berdosa. Tapi masa ono? Ya anggaplah ini kan contoh. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat nggak tahu, dimaafkan oleh Allah kalau memang dia ya sudah berusaha. Namun tidak tahu ini pun ada syarat jemaah. Tidak tahu ini juga tidak mutlak ada syarat. Al-jahl, al-udhru bil jahl, kejahilan diberi udhur ya kalau memang dia tidak pernah mendengar dakwah ya. Tidak pernah dia yakni mendengar tentang hakikat sebuah masalah, maka wajar dimaafkan. Tapi kalau tiap hari mendengar dakwah tauhid di radio, di TV bahkan, namun dia pura-pura tidak tahu, maka tidak diberi udzur kalau ketidaktahuannya. Jelas sama ya? Baik. Jadi terancam. Semuanya terancam neraka kecuali satu yang selamat, najiyah, yang selamat. Qila man ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Qal, kata Nabi, makana alaihi ana wa ashabi. Itu orang yang ada di atas jalan dan para sahabatku. Di atas petunjukku dan para sahabatku. Orang yang ada di atas sunnah. Makanya jemaah, sunnah itu ibarat safinatu Nuh. Faman rakibaha najah. Sunnah itu ibarat perahu Nabi Nuh. Yang naik perahu Nabi Nuh selamat dari tenggelam. Demikian pula kita sunnah ini. Orang yang masuk sunnah, yang dimaksud dalam arti memahami sunnah, dalam beragama sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia selamat dari kesesatan dan di akhirat selamat dari azab. Maka disebut najiyah, selamat di dunia mina ad-dhalal dan di fil akhirah minan nar. Jadi an-najiyah itu selamat dari dua hal. Di dunia an-najiyah mina ad-dhalal, kesesatan, di akhirat an-najiyah minan nar. Jadi nama lain dari ahli sunnah adalah firqah an-najiyah. Ya. Nama lain dari firqah najiyah apa? Kata beliau di sini wa ta'ifatil mansura. Kelompok yang ditolong oleh Allah. Ini berdasarkan hadis juga. Ya. Jadi menamai diri, mensifati diri jemaah dengan sifat-sifat nama-nama yang syar'i seperti ini itu bukan disebut perpecahan, bukan. Ya. Tapi membuat golongan-golongan dengan nama-nama tertentu, maka itu namanya perpecahan. Jadi seorang disebut ahli sunnah, berarti ada golongan lain. Ada firqah najiyah, berarti ada golongan lain. Ya. Adapun ahli sunnah, firqah najiyah, ini nama yang satu, sifat yang satu. Ya. Lalu ada lagi wa ta'ifah al-mansur. Ada lagi nama lainnya ghuraba. Ghuraba yang kata Nabi SAW, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam mula-mulanya asing, cuma kata Nabi. Dan nanti di akhir zaman, di zaman kita sekarang, itu kata Nabi akan kembali asing. Ya. Maka benarlah apa kata Nabi SAW. Sekarang orang Islam yang mengamalkan sunnah, orang Islam yang menjalankan agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah, sesuai tuntunan para sahabat, itu dianggap apa oleh masyarakat? Asing. Seperti jenggot saja kok aneh. Wong dalam Quran jelas Nabi Musa ya jenggotan, ya Nabi Harun, orang-orang soleh jenggotan. Lalu kalau kita berjenggot,
menjadi aneh gitu loh. Menjadi aneh. Mbah Hashim pendiri NU juga jenggotan. Karena Mbah Hashim itu orang yang alim, tahu dalil-dalil dari Quran, dari Sunnah. Maka Mbah Hashim pendiri NU jenggotan. Ya. Namun kemarin ketika ada kasus semakin panjang jenggot semakin goblok, itu foto Mbah Hashim tuh yang jenggotnya panjang itu dipangkas, diedit kan sekarang musim Photoshop tuh, editan gampang. Jadi nggak jenggotan Mbah Hashimnya. Naudzubillah. Berani berkhianat kepada gurunya, ya. Baik. Nah, jadi asing terasa jemaah. Yang menutup aurat dianggap asing. Tapi justru yang nyeleneh bahkan kekufuran, ya, kemaksiatan enggak dianggap asing. Orang tatoan sebadan di muka ditato itu enggak masalah, enggak dianggap aneh. Coba jenengan kalau kontrak rumah, ya. Pak RT, Pak RW itu kalau antum yang kontrak rumah, apalagi antum enggak dikenal, warga baru, itu mesti lapor dulu. Saya Pak, tak lapor RW sih katanya yang punya rumah gitu. Khawatir karena antum jenggotan. Tapi coba yang kontrak rumah itu tatoan, nggak keru-karuan, nggak masalah, biasa, nggak takut, nggak apa, silakan langsung, mudah saja. Sampai gitu sekarang gimana? Orang yang rajin ke masjid dicurigai sekarang. Anak muda nih kalau sudah mulai rajin ke masjid, curigai. Tapi anak muda yang nakal, narkoba itu biasa, nggak curiga, biasa aja, seolah wajar. Ini musibah. Ya, maka benar kata Nabi, kaum yang berpegang dengan sunnah itu guroba, asing. Ya. Bahkan hatta asing di keluarganya, jangankan di kampungnya, hatta asing di keluarganya. Ya, maka kita harus bersabar dalam keterasingan karena Nabi memberi kabar gembira sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil guroba, maka berbahagialah kata Rasulullah bagi yang dianggap asing dalam menjalankan syariat. Dan coba sekalian jadikan motivasi bagi kita, lihat orang-orang yang berbuat maksiat, pelaku maksiat, yang sesat, yang rusak-rusak, tidak malu mereka untuk menampakkan kemaksiatannya. Ibu-ibu ummahat yang pakai jilbab, apalagi jilbab sudah mulai agak lebar menutup aurat dengan rapih, itu jangan malu. Karena wanita yang telanjang sekarang, yang cuma pakai cawat ke pasar, dia tidak malu. Padahal dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kok dia tidak malu? Maka kenapa kita justru yang sedang menjalankan ketaatan kok malu? Yang kalau terjadi apa-apa jemaah, kalau ada wanita pakai rok mini, lalu dia terjadi kecelakaan dan meninggal. Perhatikan ini, wanita. Maka wanita itu matinya su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Karena dia mati dalam keadaan berbuat maksiat. Apa maksiat yang dilakukan? Membuka aurat. Maka hati-hati. Wanita ketika membuka aurat di jalan ketabrak mobil matinya su'ul khatimah. Ibu-ibu yang pakai jilbab, selama berjilbab berarti sedang melakukan apa? Ketaatan. Ada apa-apa di jalan pun misalnya, insya Allah mati di atas husnul khatimah, di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Baik, jadi demikian. Karena para jamaah sekalian, manusia dinilai adalah amalan yang paling akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung khawatim, tergantung di penghujungnya, gitu ya. Baik. Mana lagi? Taib at-taifah al-mansurah. Mana dalilnya taifah al-mansurah? Nabi mengatakan la tazalu taifatun min ummati mansurina, dalam lafaz dhahirina mansurina hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Senantiasa akan ada. Jadi la tazalu, senantiasa akan ada. Ta'ifatun, sekelompok kata Rasulullah. Ya. Dan kita harus menjadi kelompok ini yang disebutkan oleh Nabi. Semua umat Islam wajib menjadi kelompok ini, bukan membuat grup. Ya wis kita buat kelompok apa namanya? Kelompok Taifah Mansurah, bukan maksudnya. Masuk kepada pemahaman ini maksudnya. Jelas ya, Maya? Bukan membuat bendera, membuat ormas namanya Taifah Mansurah, bukan. Atau membuat yayasan Taifah Mansurah, bukan. Maksudnya semua orang Islam harus masuk kepada pemahaman ini.
Kata Nabi, akan senantiasa ada ta'imatun, sekelompok min ummati dari umatku, dhahirina 'alal haq, yang dimenangkan oleh Allah, menang unggul di atas kebenaran. Jadi menang dibandingkan yang sesat-sesat di atas kebenaran. Mansurin, ditolong oleh Allah. Ya. Wa hatta yati amrullah wa hum 'ala dzalik, sampai datang hari kiamat, yakni sampai datang menjelangnya kiamat. Karena tidak mungkin orang yang ditolong oleh Allah, ahli sunnah, tidak mungkin, mustahil bisa hidup saat kiamat datang, mustahil. Karena apa jemaah? Karena setiap orang yang beriman, walaupun imannya hanya setitik debu pun, perhatikan ini, orang yang beriman walaupun iman setitik debu pun, Allah akan wafatkan sebelum terjadinya kiamat. Sehingga Allah wafatkan serentak, semua orang meninggal serentak saat itu. Yang beriman, yang ada setitik iman dalam hatinya. Maka sehingga kiamat nanti terjadi kepada orang yang tidak ada iman, walaupun sebutir debu sama sekali. Maka kata Nabi, syirarul khalqi, makhluk yang paling buruk, man adrakathum sa'ah wa hum ahya, orang yang bertemu dengan kiamat dalam keadaan masih hidup. Disebutkan dalam hadis-hadis asratus sa'ah, hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, bahwa angin tersebut jamin kibalil Yaman, datang dari negeri Yaman. Angin yang lembut, yang akan menelusuri lorong-lorong angin itu, masuk ke lembah-lembah, masuk ke rumah-rumah, masuk ke lorong-lorong, dan akan mewafatkan siapapun di antara manusia yang memiliki iman. Maka yang dimaksud sampai hari kiamat, yakni hatta, yakni ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai dekatnya hari kiamat. Ya. Baik. Lalu ada lagi satu lagi yang buruk, makhluk yang paling buruk, syirarul khalq, kata Nabi siapa? Man ittakhadu qubura anbiya'ihim wa salihim al-masajid, yang menjadikan kubur nabi-nabi atau orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Dua ya. Nabi syirarul khalqi dalam hadis, makhluk yang paling buruk, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Subhanallah. Ini peringatan yang sangat keras ya, Pak. Kenapa dilarang ibadah di kuburan? Karena untuk menutup celah kesyirikan. Ibadah di kuburan tidak syirik. Ibadah di kuburan tidak syirik, jemaah. Selama dia ibadah kepada Allah. Salat kepada Allah di kuburan tidak syirik. Baca Quran di kuburan tidak syirik. Tapi kenapa dilarang? Kenapa dilarang ibadah di kuburan? Karena dia wasilah. Wasilah, sarana, pengantar nanti kepada kesyirikan. Ya. Jadi Islam menutup semua celah, baik dalam lisan, ucapan, sehingga diharamkan dalam Islam mengatakan kalau tidak ada Allah dan kamu, karena bentuk kesyirikan dalam mensetarakan Allah. Kalau tidak ada Allah dan kamu, tidak boleh. Kalau tidak ada Allah kemudian kamu, baru boleh. Sampai gitu penjagaan tauhid dari Rasulullah kepada umatnya ini. Bahkan pernah ya, ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi, Masya Allah summa syi'ta, ya Rasulullah, semua ini atas kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, bal sya'allahu wahdah. Kata Nabi, jangan ucapkan itu, bahkan engkau ucapkan hanya kehendak Allah saja, jangan digandengkan Rasul. Maka kalau ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu syirik dalam ucapan, gak boleh. Tapi cukup demi Allah saja. Tapi tidak harus pakai saja tentunya. Demi Allah tok saja. Ya, demi Allah. Baik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah untuk nama selain Allah, seperti demi langit dan bumi. Ya. Nah, boleh enggak sumpah demi jiwaku? Tak boleh. Tapi Rasul sumpahnya demi jiwaku. Namun pakai tambahannya, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Ya. Jadi maksudnya demi apa? Demi Allah yang menggenggam gitu ya, yang menguasai jiwa-jiwa kita. Nah, mana tadi? Taifal Mansur Al-Waridah yang datang ya, yang datang fil hadisin nabawi, di dalam hadis-hadis nabawi. Jadi
tema-tema dalam buku ini, pembahasan-pembahasan dan tema dalam buku ini menjelaskan juga tentang manhaj, akidah firqah najiyah, akidahnya Taifal Mansurah, yang mana akidah ini datang dari hadis-hadis Nabi, ya. Hadas li tunir tariqa, untuk menerangi at-tariqa, jalan, lil amilina, yang beramal, hatta yakunu minan najin, sehingga menjadi orang yang najina, selamat, wal mansurina, ditolong insyaallah, wallaha. Jadi harakatnya wallaha karena ini sebagai objek, kepada Allah as'alu, aku memohon, an yanfa'a bihal muslimina, agar bermanfaat kitab ini terhadap kaum muslimin, wa yaj'alha, dan semoga Allah menjadikan kitab ini, amalan ini, penulisan kitab ini, khalisatan, ikhlas, liwajhil karim, untuk mengharap wajah Allah yang mulia. Selesai. Ini mukadimah beliau. Jadi kita tahu, kita ambil kesimpulan dari mukadimah beliau ini bahwa pertama, kitab ini menjelaskan tentang akidah dan manhaj, ya, yang mana akidah manhaj ini adalah merupakan akidahnya kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang kedua, para jemaah sekalian, pembahasan akidah pembahasan yang sangat penting, karena tanpa akidah seorang tidak akan bisa bahagia selamanya dalam hidup. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal, laki-laki perempuan, kata Allah dalam Quran ini. Ini konsep bahagia menurut konsep Quran. Siapa yang beramal, laki-laki perempuan, ya, sementara dia bertauhid. Mukmin maknanya apa jemaah? Orang beriman maknanya orang bertauhid. Mukmin. Maka Allah tidak tidak menyendirikan amal saja tanpa iman. Digandengkan amal dengan tauhid, tauhid dengan amal. Ya. Maka tauhid bukan sekedar mengesahkan Allah dalam keyakinan Allah itu satu, bukan, tapi mengesahkan itu dalam amal, dalam sedekah, dalam sujud, dalam baca Quran, ikhlas. Maka nanti ada tauhid amal, ada tauhid ilmu jemaah. Tauhid itu terbagi dua. Tauhidul ilm, tauhid ma'rifat wal isbat. Ada tauhid penetapan, tauhid ilmu. Itu tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu. Ya. Yang kedua tauhid apa jemaah? Tauhidul talab wal qasdi wa huwa tauhidul amal. Tauhid tujuan. Dan dia tauhid amal. Apa itu? Ibadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa kata Allah janji di surah Nahl tadi? Falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah anugerahkan padanya kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik dalam kitab-kitab tafsir? Para ulama menafsirkan ay hayatan sa'idah, hayat yang bahagia. Itu di dunia. Dan di akhirat apa? Walanajyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas dengan yang lebih baik, berupa surga dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep bahagia adalah iman, tauhid, ya, dan amal saleh. Baik. Kemudian faedah dari mukadimah tadi, bahwa muallif memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat dari kitabnya, dan kemudian beliau mohon agar diberikan keikhlasan, dan senantiasa setiap muslim untuk meminta kepada Allah keikhlasan dalam beramal jemaah. Jadi kita kadang-kadang jarang minta kepada Allah, ya Allah ikhlaskan amalan-amalan ya Allah. Dan juga berlindung dari kesyirikan. Ada doa perlindungan dari kesyirikan yang baik yang diajarkan Nabi jemaah. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu atau la a'lamu. Jadi domirnya boleh la a'lamu, ya, atau boleh la na'lamu. Baik. Kemudian masuk kepada pembahasan judul yang pertama. Beliau memberi judul Al-Firqatu An-Najiyah. Apa artinya? Kelompok. Kalau furqah beda ya harakatnya. Kalau furqah itu perpecahan, kalau al-firqah itu kelompok. Beda ya. Kelompok dengan perpecahan beda. An-najiyah yang selamat. Nah, selamat dari apa tadi? Di dunia minad dhalal, di akhirat minan nar. Baik. Berdasarkan apa dalilnya? Hadis iftiraqul ummah,
hadis perpecahan umat tadi. Kemudian mu'allif mengatakan qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala telah berfirman. Ta'ala artinya yang maha tinggi. Jadi ta'ala ini sifat terhadap Allah. Ketika menyebut nama Allah kita disunahkan untuk menyebut sifatnya, misalnya ta'ala atau pakai suci, maha suci, jadi subhanahu wa ta'ala, atau jalla jalaluhu, atau azza wa jalla. Itu semua sifat Allah. Sebagaimana kalau menyebut Nabi Muhammad kita baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh yang panjang namun kepanjangan kan. Kalau kita menyebut posisinya menyebut ya. Adapun dalam salat ya yang afdal sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Adapun ketika nama Nabi disebut boleh juga yang panjang tadi, cuman kan jenengan kepanjangan bacanya. Maka cukup disingkat dengan sallallahu alaihi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan tambahkan salam dalam Quran. Sallu alaihi wasallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu. Taib. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bukan sekedar salawat tapi juga salam. Nah, Allah berfirman apa di sini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di surah Al-Imran ayat 103. Artinya wa'tasimu ya. Dan berpegang teguhlah bihablillahi terhadap tali Allah jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Ayat ini para jamaah sekalian dibawakan oleh muallif kaitannya dengan judul bab apa? Al-Firqah An-Najiyah judulnya. Terus dibawakan ayat ini apa kaitannya jemaah? Kaitannya bahwa yang namanya kelompok yang selamat itu adalah dia bersatu di atas kebenaran, tidak berpecah belah. Ya. Dan persatuan hakiki bukan persatuan badan, hati-hati. Jadi badannya bersatu walaupun akidahnya beraneka ragam, tidak demikian persatuan hakiki, persatuan pemahaman. Satu akidah, itu persatuan hakiki. Maka di sini Allah mengatakan wa'tasimunya kepada apa? Hablillah, tali Allah. Ini maknanya para jemaah, maknanya kepada sunnah. Jadi persatuan di atas tali Allah ini di atas Al-Quran. Dan tidak mungkin orang memahami Quran tanpa sunnah. Dan orang yang bisa memahami Quran dengan benar hanyalah ahli sunnah. Maka maksud dengan hablillah yakni persatuan berpegang teguh di atas sunnah maknanya. Nah, kemudian di dalam hadis ya ada larangan dibenci oleh Allah tentang perpecahan. Sebutkan innallaha la yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Dalam hadis Bukhari Muslim, semuanya Allah ridha kalian tiga hal. Allah ridha kepada kalian tiga hal dan Allah benci kepada kalian tiga hal. Lalu kata Nabi, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Satu. Yang kedua apa? Wa ta'tasimu bihablillah. Ya. Ini enggak ada di kitab coba ya, enggak ada di kitab. Bisa ambilkan dari yang lain. Artinya kaitan ayat ini gitu dengan hadis ini ada. Itu kata Nabi, Allah ridha kalian berpegang teguh di atas tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah sesuai dengan ayat. Ya. Nah, berarti ridha tiga hal. Apa yang pertama? Ridha beribadah tidak menyekutukan Allah. Yang kedua ridha Allah kepada manusia berpegang teguh dengan Al-Quran dan tidak berpecah belah. Lalu wa yakrahu lakum salasan, Allah benci kalian tiga hal. Apa yang pertama? Qila wa qala. Ini dia. Sekarang dunia medsos banyak seperti ini. Qila wa qala. Artinya apa? Omong-omongan kosong tidak manfaat, katanya. Termasuk kalau kita menyebarkan berita yang belum pasti validnya berita tersebut, haram disebarkan jemaah. Kita kadang-kadang suka baper ya ketika datang artikel yang bikin kita terharu gitu lah ya. Artikel yang bikin baper itu langsung di-share tanpa melihat ini betul tidak, sahih tidak. Hatta kalau ada sabda Nabi, cuma hati-hati.
Kalau ada artikel justru yang ada kata-kata sabda Nabi bersabda, ini harus waspada justru. Ada ndak di situ sumbernya? Kalau tidak ada, haram, ndak boleh. Misalnya Nabi bersabda, di bawahnya nggak ada apa-apa lagi sudah. Nggak ada hadis riwayat siapa, Bukhari kah, Muslim kah, nggak ada, nggak boleh disebarkan. Ya, walaupun isinya menyenangkan, walaupun isinya masya Allah membuat hati ini, membuat sadar barangkali, nggak boleh. Harus dipastikan hadis itu benar atau tidak. Atau berita, apalagi terkait tentang keumatan, berita tentang orang banyak. Ya, saya juga sekarang dapat nih ada berita, saya tidak berani menyebarkan. Jadi nanti akan ada aksi besar-besaran mahasiswa di tanggal berapa gitu. Ya. Dan juga jemaah menyebarkan hal itu membuat takut kaum muslimin, hukumnya haram. Jadi kalau jenengan dapat berita-berita seperti itu jangan disebarkan. Ya. Kemudian wa kasratus su'al, banyak bertanya. Yani maksudnya bertanya bukan untuk ingin tahu lalu ingin mengamalkan, bukan. Maka di antara pertanyaan yang mirip-mirip gaya Yahudi adalah orang bertanya untuk ngetes ustadz atau ngetes guru. Bertanya, tidak boleh. Yahudi kalau tanya kepada Rasulullah itu biasanya ngetes. Muhammad ini tahu tidak benar nggak, Nabi tidak, gitu. Ya. Padahal Yahudinya sudah tahu gitu. Nah. Baik. Kemudian wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Nah, ini perkara yang dibenci oleh Allah. Menyia-nyiakan harta jemaah. Punya barang lebih dari kebutuhan ya. Ibu-ibu biasanya beli sendal itu sudah ada 7 pasang di rumah. Kalau ke pasar masih beli saja. Sampai 20 pasang sendal, belum bajunya. Ya. Sampai tidak cukup 1 lemari, sampai minta lemari 1 lagi. Dipakainya enggak padahal. Dipakai itu kan paling 1 saja. Dipakai 1 kali bosan sudah. Jangan sampai itu nanti ada hisab di hari kiamat. Karena harta itu, perhatikan para ibu-ibu, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta itu ya, halalnya saja dihisab dan haramnya jadi adab, jadi siksa. Jadi walaupun harta itu halal, halalnya dihisab tetap. Sehingga nanti orang Islam yang masuk surga dan dia banyak harta, itu masuk surganya lumayan nunggu. Orang miskin dulu, orang miskin kan gak ada beban, apa yang mau dihisab lagi? Jadi kalau orang kaya hartanya dihisab dulu. Sebab hisabnya harta, pertanyaan harta itu 2. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana iktasabahu didapatkan, dihasilkan, dan kemana dibelanjakan. Kalau harta 2. Kalau umur cuma 1 saja, umur semua dari Allah. Tapi cara mendapatkan harta betul dari Allah, namun dari cara yang haram. Nah, jadi pertanyaan itu, makanya kata Nabi, fuqara'ul muslimin yadkhuluna al-jannah qabla ghnihim bi nisfi yawmin bi 500 sana. Orang fakir muslim masuk surga sebelum orang kayanya itu setengah hari, 500 tahun. Setengah hari tok. Jadi orang kaya dulu, orang miskin dulu masuk, orang-orang kayanya nunggu. Berapa lama? Setengah hari saja cuma. Setengah hari akhirat tapi. Berapa? 500 tahun jemaah. Maka tapi ini bukan membuat putus asa yang kaya, saya tidak mau kaya. Tidak, maksudnya jemaah tetap kita mencari harta, silakan, namun belanjakan harta di jalan yang hak. Sehingga kata Nabi SAW, al-malu salih fi yadi rajulis salih. Harta yang baik adalah harta yang ada di tangan orang saleh. Adapun masalah masuk surga lama itu sudah risiko jemaah. Hadisnya sahih tadi. Risiko. Itu sama-sama bertakwa loh jemaah. Artinya itu orang kaya yang memang bertakwa. Masuk surganya nanti yang miskin dulu, yang juga sama-sama bertakwa. Maka ada pertanyaan dilontarkan juga kepada Syekhul Islam tentang mana yang afdal, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur. Gimana? Jenengan pilih mana sih? Jangan anu dulu orang, jenengan pilih mana? Pilih menjadi seorang kaya yang bersyukur atau menjadi seorang miskin yang bersabar? Jenengan dulu sekarang. Hah? Jamaah sekalian, Syekhul Islam mengambil jalan tengah. Katanya
yang paling utama, yang paling bertakwa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau masalah memilih baik miskin syukur atau kaya, miskin bersabar atau kaya bersyukur, maka ulama kalau memilih kaya yang bersyukur. Kenapa? Kaidahnya ada. Kenapa memilih atau kenapa yang afdal orang kaya yang bersyukur? Kenapa jemaah? Ada sebuah kaidah, ibadah itu yang manfaatnya muta'addi lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Muta'addi itu untuk orang lain. Ibadah yang manfaatnya untuk orang banyak, orang lain, itu lebih afdal di sisi Allah daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Maka salat dengan sedekah lebih afdal sedekah. Salat dengan umrah, salat dengan belajar agama lebih afdal belajar agama. Karena kemanfaatannya jemaah. Kemanfaatannya. Maka dengan sebab itu orang kaya yang bersyukur lebih afdal tentu daripada orang miskin yang bersabar. Miskin sabar manfaat untuk siapa jemaah? Orang di sendiri. Ya. Tapi orang kaya yang bersyukur, dia bangun masjid, dia bangun pondok pesantren, dia santuni orang-orang miskin, janda-janda. Ya. Bahkan subhanallah para jemaah, dalam hadis Nabi mengatakan as-sa'i ilal armalah atau alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Ya. Orang yang menolong janda-janda seperti orang berjihad di jalan Allah. Demikian pula orang yang menolong sesamanya itu bisa mengalahkan rajul qa'im sha'im, orang yang rajin tahajud, rajin puasa. Karena tahajud puasa untuk siapa? Dirinya, tapi menolong orang lain untuk orang lain bermanfaat. Maka tidak baik ya umroh tiap bulan, tapi miskin-miskin di sekitarnya tidak diperhatikan. Lebih baik umroh cukup sekali, 2 kali saya sudah selesai. Sisanya nanti tiap tahun santuni orang-orang miskin, bantu janda-janda. Tapi pahalanya sangat luar biasa. Lalu wa idha'atul mal. Baik. Sebentar saya khawatir salah baca hadis tadi. Saya cek dulu hadis ya. Khawatir salah baca. Ada aplikasi sudah kasih jemaah ya, Al-Bahith Al-Hadithi. Itu untuk mencari hadis. Seperti kita cari hadis yang barusan saya baca, saya ragu. As-Sa'i Baik. Alal armalah. Nah. Nah, benar. Jadi tadi dalilnya as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang suka menolong, membantu janda-janda. Maksudnya janda-janda yang tidak mampu, bukan membantu janda dikawinin. Bukan. Membantu janda-janda yang tidak mempunyai nafkah, ya, tidak mampu. Dan orang-orang miskin kal mujahid fi sabilillah. Maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah, awil qa'imil lail sha'imin nahar, atau seperti orang yang tahajud, orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini menunjukkan ibadah yang manfaatnya muta'adi untuk orang banyak, orang lain lebih afdal. Cuma maka terkadang kita jangan remehkan ya. Merasa kita ini rajin tahajud, tapi kikir bakhil sama tetangga. Jangan remehkan orang yang masya Allah rajin membantu. Ya, mungkin dia sholat wajib saja biasa, mungkin tahajud mungkin jarang, tapi dia masya Allah memperhatikan tetangga, yang memperhatikan kerabat-kerabat yang miskin. Maka bisa jadi mulia dia. Sehingga ada wanita yang rajin tahajud, wanita rajin puasa sunnah, walakin tudhi jironaha, tapi dia suka mengganggu tetangganya. Ini tetangganya merasa terganggu dengan mulutnya, mungkin omongannya kasar. Maka kata Nabi bala khaira fiha, tidak ada baiknya orang ini, wanita ini, kata Rasul. Hiya finnar, wanita ini di neraka. Gara-gara nyakitin tetangga.
Walaupun tetangga itu kafir, kita nggak boleh nyakiti tetangga yang orang kafir. Subhanallah. Jadi kita jangan tertipu dengan amal-amal ibadah kita, ya. Baik. Makanya kalau di jalan kita mau ke masjid jemaah, mau sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba di jalan ada orang yang jatuh perlu bantuan. Sementara sholat berjamaah, kalau membantu mungkin sholat berjamaah ketinggalan. Maka jawabannya kita bantu orang dulu. Walaupun sholat berjamaah ketinggalan itu dicatat pahala sempurna oleh Allah. Karena apa? Karena uzur. Jangankan bantu orang jemaah, Muslim yang buang air, buang hajat, BAB, kelamaan sampai hilang sholat berjamaah, tetap dia dicatat sempurna nanti pahala walaupun sholat sendirian. Kenapa? Karena uzur. Tapi uzurnya jangan tiap hari. Masa tiap hari BAB? Tiap hari pas sholat BAB, jadi sehingga terlambat terus. Enggak. Itu bukan uzur, itu penyakit. Ya. Uzur sesekali saja. Baik. Sampai jam berapa? Cukup enggak ini? Hah? Cukup? Cukup ya? Hah? Baik. Khalas cukup, insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya. Kita tutup nanti dengan soal jawab dulu, boleh? Kalau ada yang bertanya silakan. Fadhil. Bismillah. Ibu-ibu barangkali ada yang tanya, ada mic-nya ibu-ibu enggak? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Puasa Daud, kalau bagi wanita yang melakukan puasa Daud tapi terhenti karena datang haid, apakah puasa Daudnya diteruskan setelah haid? Al-jawab, wanita yang terkena haid ketika di bulan tersebut, maka ya tidak perlu untuk meneruskan ya. Jadi sudah gugur, puasa aja semampunya dalam 1 bulan itu. Dan hitungan bulan, perhatikan, hitungan bulan adalah bulan-bulan Hijriyah. Maka para ummahat atau kita laki-laki semua, kaum muslimin muslimat secara umum, harus mengetahui dan harus punya tanggalan di rumah, tanggal-tanggal Hijriyah. Karena puasa 3 hari setiap bulan adalah bulan-bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14, 15 itu bukan bulan-bulan Masehi, tapi bulan-bulan Hijriyah. Kita pun puasa Ramadan di bulan Ramadan, bukan bulan Juli atau Juni, Agustus, bukan. Ini menunjukkan kita harus tahu. Demikian pula menghitung zakat. Masa haul itu berlaku 1 tahun ketika hitungan menurut Hijriyah. Maka jenengan ketika memiliki harta uang atau emas, memiliki uang harta atau emas mencapai nisab 85 gram emas, kalau uang sekitar 40 juta lebih misalnya, maka di saat itu segera mencatatnya. Jangan sampai tidak mencatat, nggak boleh. Karena bagaimana kita tahu akan menetapkan nanti zakatnya kapan? Jadi ketika mencapai nisab, kapan pun catat harinya. Bahkan kalau bisa tanggalnya sekalian, ya. Hari, tanggal, bulan, tahunnya, sekalian. Jadi nanti di tahun depan, di tanggal dan hari yang atau di tanggal yang sama, di bulan yang sama, keluarkan 2,5%. Kalau seandainya sudah kita catat baru 2 bulan, 3 bulan, pokoknya belum sampai setahun, sudah berkurang harta kita itu, maka gugurlah, segera coret lagi. Berarti tanggal mencapai nisab tersebut sudah tidak berlaku ketika harta kita berkurang. Maka coret, coret. Enggak ada lagi kita berarti punya harta untuk zakat. Kapan lagi? Kalau pas dapat lagi mencapai nisab, catat lagi. Kalau setiap sudah dicatat berkurang pula sebelum setahun, berarti orang ini tidak ada kewajiban zakat memang. Terus apa dong kalau mau? Ya perbanyak apa coba? Perbanyak apa? Sedekah. Perbanyak sedekah. Berarti zakat wajib ini tidak ada, sedekah wajib tidak ada. Disitulah perjamaahnya. Jadi kita ini jangan bakhil. Allah tidak meminta banyak. 2,5% itu pun kalau mencapai nisab. Kalau tidak capai nisab, tidak ada kewajiban. Itu pun harta yang berkembang seperti uang, emas. Tapi harta yang mati seperti rumah, tanah, nggak ada zakatnya. Kendaraan, antum punya kendaraan untuk dipakai, ada 10 kendaraan, nggak ada zakatnya. Harganya miliaran, nggak ada zakatnya.
Enak ya, berarti kita siasati supaya ada zakat, belikan kepada tanah, ya. Allah Maha tahu. Ya. Ini motifnya apa nih beli tanah? Kalau antum beli tanah memang untuk simpanan, punya-punyaan, boleh. Tapi kalau untuk menghindari apa? Dan bahkan kenapa harus menghindari dari zakat, jemaah? Justru dia bersyukur bisa berzakat itu. Karena dengan itu dia akan ditambah keberkahan oleh Allah. Bukan malah menghindar. Bahkan selain zakat wajib pun, orang yang tahu hakikat zakat, dia akan memperbanyak juga zakat-zakat yang sunnah. Artinya di luar kewajibannya tetap memberikan. Ya, baik. Bahkan orang yang cuma zakat wajib saja, tidak zakat-zakat yang sunnah, maka itu termasuk orang yang bakhil. Namun bukan bakhil yang haram, bakhil yang makruh, jemaah. Jadi bakhil itu ada dua macam. Bakhil yang haram adalah orang yang menahan dari apa yang wajib dia keluarkan. Itu bakhil yang haram. Yang kedua, bakhil yang makruh. Yang apa, jemaah? Yang menunaikan semua yang wajib harus dia keluarkan, namun tidak banyak mengeluarkan apa yang sunnah yang dia keluarkan. Itu makruh saja. Jelas ya? Orang kaya sudah zakat sudah, tapi jarang dia sedekah-sedekah sunnah. Itu bakhil orang itu. Tapi tidak sampai haram. Suami menahan belanja kepada istri total, itu bakhil yang haram. Tapi kalau suami sudah menunaikan kewajiban kepada istri, namun dia jarang memberikan kepada istri bonus-bonus, ya, pemberian-pemberian hadiah-hadiah, hanya nafkah tok saja, maka ini suami bakhil. Padahal gajinya lebih, ya, itu tidak boleh jemaah. Kalau kita gaji lebih, kasih istri itu juga kelebihan-kelebihan. Kasih, ya, perhiasan-perhiasan, belikan apa yang dia suka, tawarkan, itu berpahala. Jadi menyenangkan istri itu ibadah. Satu suapnya nilai sedekah makanan. Makanya antum tawarkan istri, mau apa deh? Mau makanan silakan. Maka semakin gembul istri makannya banyak, itu kita harus semakin bersyukur. Berarti kita semakin banyak pahala. Jadi jangan, bro, aku punya istri doyan mangan teh. Lah, jangan gitu. Justru bersyukur, jemaah. Ya, karena setiap satu suap loh, jemaah. Kata Nabi, hatta matajalu fi fi'ratik. Sampai-sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu, kata Nabi, itu sedekah. Ya, Masya Allah. Maka bersyukur nih yang sudah menikah nih. Kasihan yang jomblo nih. Dari mana dapat pahalanya? Tidak ada, ini sholat tok ayo wes. Tapi kita ini dari nafkahnya, Masya Allah. Ya. Menyenangkan istri, Masya Allah. Taib, cukup saya kira. Ya. Nah. Sesuai dengan judulnya manhaj dulu jalan golongan. Nah, ini saya mau menambahi. Rasanya prihatin sekali ya. Orang-orang yang jadi khawarij, termasuk orang yang jadi mu'tazilah. Nah, dulunya itu sahabat Nabi yang didoakan Nabi, kata Nabi itu bagian bintang-bintang. nah. Kemudian yang kedua referensinya surat itu An-Nasr kalau nggak salah ya, bacaan Rasulullah Al-Fatih itu wa'aitan nasyaratul nabi dunia wajah. Nah, pada waktu itu Fathul Mekah, bahasa kota Mekah ya. nah. Di situ ada Abu Sufyan yang masih kafir ketika Rasulullah mau melaksanakan haji wada. Abu Sufyan ketika ada peristiwa itu dia masuk Islam, nah, dan yang lain berbondong-bondong masuk, nah, Islam. Memang secara kalau lihat apa itu surat An-Nasr itu berbondong-bondong semuanya masuk Islam. Itu sebagai wajah berbondong-bondong seperti dalam terbiasa tabir, itu artinya perintahnya seperti itu. Kemudian menurut ini memang menjadi sebuah faham atau itu jadi beda pendapat bahwa embrio inilah orang-orang Abu Sufyan dan kawan-kawan inilah yang di kemudian hari setelah tumbuhlah kepemimpinan Muawiyah muncul. Berarti
berarti dia Islamnya Islam karena ketakutan mungkin. Terus yang orang sahabat-sahabat Nabi yang termakan oleh isu-isu seperti itu, apakah kita ini memvonis mereka itu ahli neraka atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas Abu Sufyan dan kawan-kawan ini kan akhirnya kan masuk Islam itu mertuanya Nabi ini termasuknya mertuanya Nabi. Nah, disinilah mungkin saya tidak bisa jadi pikir atau paham orang jadi ada yang memvonis bahwa ini masuk neraka, ini ada yang tengah-tengah. Kemudian perjalanan Islam ini orang yang 6 atau termasuk Ibnu Umar dan kawan-kawan itu yang netral, nggak ikut Khawarij, nggak ikut. Bahkan itu sendiri mertuanya Ali dan mertuanya Aisyah itu berperang seperti itu. Berarti keterangan dari surat An-Nasr ini, kata Allah masuk Islam secara berbondong-bondong, ternyata di kemudian hari dia wallahu alam ya. Ternyata Islamnya itu karena ketakutan, karena terpojok atau karena dia takut seperti itu. Terus saya menganggap bahwa kalau golongan ini belum semuanya itu masih didefinisikan, ada yang masuk pada fikih seperti itu, paham seperti itu. Nah, ya, mungkin itu yang baik. Barakallahu fiik. Jadi begini, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sunatullah, sudah ketetapan Allah, ujian bagi umat ini bahwa umat harus berpecah belah nantinya, sehingga nanti teruji mana yang betul-betul di atas jalan, mana yang menyimpang. Baik. Dan sumber fitnah perpecahan itu diawali dari fitnah munculnya gerakan-gerakan di akhir zaman sahabat. Fitnah pertama muncul terbunuhnya Utsman. Adapun terbunuhnya Umar ini bukan fitnah, tapi fitnah yang dimaksud terbunuhnya Utsman bin Affan dengan adanya kelompok-kelompok Khawarij yang memang memberontak awalnya. Ya, awalnya dari demonstrasi, namun ujung-ujungnya terjadilah fitnah. Sehingga dari sejak itulah kalau fitnah sudah terjadi, maka dan pedang sudah dihunuskan, maka tidak akan masuk lagi ke sarangnya, yang terus akan mengalir darah sampai hari kiamat nanti. Dan ini suatu ketetapan dari Allah sebagai bentuk ujian bagi umat ini. Kemudian poin ketiga, perpecahan di zaman para sahabat dengan perpecahan di zaman-zaman setelahnya para sahabat berbeda bentuknya. Perpecahan di zaman sahabat bukanlah perpecahan yang sifatnya pada prinsip-prinsip agama, tapi pada istihad-istihad, sampai terjadi peperangan pun antara Ali dan Muawiyah. Perang gara-garanya apa? Cuma istihad masalah apa yang harus didahulukan, antara pembunuh Utsman diadili, yang ini versi keinginan daripada Muawiyah, atau keinginan Ali bahwa tegakkan dulu khalifah, jadi engkau baiat dulu kepada aku, kemudian nanti kita diurus setelah adanya pemerintahan. Nah, sejak kasus seperti ini akhirnya terjadilah peperangan sampai sehingga ada sahabat yang pro kepada Ali, ada yang pro kepada Muawiyah, dan ada sahabat yang tidak ikut kemana-mana. Dan yang paling benar sahabat yang tidak ikut, karena itu fitnah. Perangnya Ali dan Muawiyah adalah perang fitnah, jemaah, dan tidak boleh ikut-ikutan. Namun yang akrab ila shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pihak Ali. Sebagaimana dalil Nabi mengatakan bahwa Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh fi'ah al-baghiyah. Ammar bin Yasir, kata Nabi, dia akan terbunuh. Ini di zaman Rasul sudah disebutkan. Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh kelompok yang pembangkang. Dan ternyata Ammar saat itu ikut perang, ikut di kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Berarti yang salah kelompok yang mana? Muawiyah. Karena Nabi mengatakan fi'ah baghiyah. Oleh karena itu, ijtihad ini tidak menyebabkan mereka pecah belah dalam prinsip-prinsip agama, dalam akidah, tidak. Adapun setelah masa-masa sahabat, seperti di akhir masa sahabat, di zaman Ibnu Umar dan sampai sekarang zaman kita, itulah mulai muncul pemahaman-pemahaman dalam agama, nyeleneh dalam pemahaman agama, seperti tentang Ma'bad al-Juhani yang menyebarkan paham
tidak percaya kepada takdir itu di zaman Ibnu Umar. Ya. Maka di zaman Ibnu Umar di akhir sahabat telah muncul bidah ini yang namanya ingkar takdir, ini qadariyah itu. Dan terus nanti sampai muncul lagi bidah-bidah yang lain, penyimpangan-penyimpangan dalam yang lain dalam prinsip-prinsip agama, dalam ketuhanan, dalam prinsip tentang halal tidaknya darah muslim, kafir tidaknya muslim berbuat dosa maksiat. Nah, jadi kita tidak membahas tentang perpecahan atau perselisihan para sahabat yang sebenarnya bukan perpecahan tapi perselisihan. Karena beda antara al-ikhtilaf dan iftiraq para jemaah. Kalau ikhtilaf tidak harus iftiraq, tapi kalau iftiraq pasti ikhtilaf. Iftiraq itu perpecahan. Tapi kalau ikhtilaf hanya perselisihan yang tidak harus seperti Ali dan Muawiyah itu bukan iftiraq tapi ikhtilaf. Perselisihan dalam hal mana yang harus didahulukan. Sampai perang, tapi tetap akidah mereka tidak Ali jadi Murji'ah atau jadi Khawarij, tidak. Tetap Ali Muawiyah akidahnya satu, akidah salaf, akidah Rasul dan para sahabat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang kita masalahkan sekarang, yang dimaksud ini kelompok selamat ini, selamat dari penyimpangan kesesatan dalam pemahaman agama. Yang itu tidak ada pada diri sahabat, tidak ada. Jadi semua sahabat itu firqah najiyah. Semua sahabat golongan yang selamat, semua sahabat. Nah, adapun masalah para sahabat yang mungkin di antara sahabat ada yang terjatuh kepada kesalahan dalam hal mungkin rebutan kekuasaan, ini bukan penyimpangan dalam agama, itu nafsu. Dan sahabat yang terjatuh pada dosa kesalahan ini sangat kecil dibandingkan dengan lautan kebaikan-kebaikan mereka yang telah dijamin Allah surga. Jadi kalau kita lihat kesalahan sahabat, pertama prinsip kita, nanti akan ada pembahasan di buku ini, prinsip kita terhadap perselisihan para sahabat apa jamaah, tidak ikut campur dalam masalah perselisihan para sahabat. Yang kedua, seandainya sahabat tadi bersalah seperti Muawiyah misalnya, maka kebaikan-kebaikan mereka itu meleburkannya. Ya. Jadi kebaikan para sahabat demikian besar dibanding kesalahan yang kecil gitu. Jadi mereka sudah mendapat jaminan ampunan. Bukankah Allah berfirman kepada penduduk Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan sesukamu. Apapun kelakuanmu, masuk perang pun kamu sudah diampuni oleh Allah. Itu maknanya coba. Makanya Hatib bin Balta'ah dia mengkhianati Rasul coba. Jadi dia buka kartu kepada penduduk Mekah tentang apa rencana-rencana Rasulullah, pakai surat. Berkhianat dia. Maka Nabi dapat wahyu bahwa dia Hatib telah berkhianat, mengirim surat melalui seorang wanita. Kemudian Nabi perintahkan Miqdad Ali untuk mengejar wanita ini. Sudah keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah. Bawa suratnya Hatib bin Balta'ah. Baik. Dikejarnya sampai akhirnya wanita itu digelada dan mau mengeluarkan surat tadinya, tidak ngaku tadinya. Akhirnya mengaku, kemudian diberitahu bahwa itu surat dari Hatib bin Balta'ah. Dibawa ke hadapan Rasulullah SAW surat tersebut, lalu Rasul panggil Hatib bin Balta'ah. Nabi tanya, "Ma hadhihi Hatib?" Apa maksudmu wahai Hatib menulis surat seperti ini? Maka Hatib mengatakan, Umar sudah tidak tahan jemaah. Umar sudah tidak tahan. Dari ya Rasul, "Adibu unuqa hadzal munafik." Ya Rasul, biarkan tak penggal lehernya orang munafik ini. Umar ya. Karena memang tidak ada yang berbuat itu kecuali munafik itu. Tapi apa kata Nabi? "Da'u ya Umar, biarkan ya Umar." Lalu Hatib alasannya apa? "Ya Rasulullah, alasan saya di Mekah, kalau kalian sahabat-sahabat yang lain punya kerabat, banyak kerabat di Mekah sehingga bisa melindungi kerabat-kerabat yang masih ada di Mekah. Ya. Yani dari kalangan orang-orang kafir banyak kerabatnya. Jadi ada orang Islam yang masih di Mekah pun dilindungilah karena kerabatnya. Tapi saya ya Rasulullah tidak punya kerabat. Sehingga keluarga saya yang di Mekah sudah Islam tapi masih di Mekah, saya khawatir kenapa, maka saya mencari simpati orang musyrik untuk supaya apa? Melindungi keluarga Hatib bin Balta'ah yang ada di Mekah. Itu saja tujuan saya. Ini tujuannya dunia. Maka Nabi pun ya sallallahu alaihi wasallam pun memaafkannya. Ketika Umar mengatakan, "Biar tak penggal leher orang ini ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Apa engkau enggak dengar wahai Umar, Allah telah berfirman, 'I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum.'" Bukankah Allah telah berfirman kepada orang-orang Badar, dan Hatib termasuk salah satu dari sahabat yang ikut perang Badar, Allah sudah ampunkan. Jadi kesalahan-kesalahan sahabat para jemaah bukan berarti kita memaksumkan ya. Enggak, sahabat banyak juga yang salah. Sahabat juga mungkin ada yang berbuat dosa, bahkan ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang minum khamar. Namun dosa-dosa mereka dibanding dengan apa? Pembelaan mereka kepada Rasul dan jaminan Allah kepada para sahabat yang masuk surga. Sehingga akidah Ahlussunnah menyatakan seluruh sahabat itu dijamin surga.
Terlebih-lebih kalau ikut perang Badar, yang itu jelas ya. Hatta secara umum sahabat, kenapa Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wa al-ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi muhajirin, ansar itu kan semua sahabat itu. Itu dan yang mengikuti mereka muhajirin ansar mendapatkan jaminan Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, kemudian masuk surga kekal di dalamnya. Maka bedakan antara perselisihan persahabat dengan yang dimasukkan dalam pembahasan kita sekarang. Jadi kita membahas perselisihan itu dalam masalah pokok-pokok agama yang menimbulkan perpecahan akhirnya, karena dia dalam pokok agama. Jelas ya, insyaallah ya. Baik. Yang lain cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.